apakah fasilitas itu sudah memadai atau apa perlu diperbaiki? Cirebon itu sebenarnya sudah memadai, namun masih terkendala mungkin di aksesibilitasnya, Bunda. Jadi tempatnya itu belum merata, belum menyeluruh di kota Cirebon. Kalau misalkannya dilihat dari keasriannya mungkin sudah ya, karena kami itu latihannya di lapangan dan itu tuh hijau terbuka, sangat asli lah intinya. Namun masih terekspos oleh asap rokok dari warga sekitar situ, Bunda. Oke. Sudah sering banget Bella dengar beberapa sekolah adalah sekolah ramah anak. Tetapi di beberapa sekolah di kota Cirebon itu masih belum semuanya terchecklist gitu. Padahal mereka memang mengenalkan diri sebagai sekolah ramah anak gitu. Jadi apabila pengampunya itu tidak memahami kriteria ramah anak, ya belum tentu bisa. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Tresna di kota Cirebon. Seperti biasa saya ingin berbicara atau ingin ngobrol tentang sesuatu yang menarik. Dan kali ini saya didampingi oleh teman-teman saya, anak-anak saya dari Forum Anak Kota Cirebon, FAC, Forum Anak Cirebon ya? Iya, betul. Bukan Kota Cirebon ya? Forum Anak Cirebon. Forum Anak Cirebon ini terdiri dari 5 klaster. Nah, kali ini saya didampingi oleh klaster 4. Di sebelah kiri saya silakan diperkenalkan. Halo, aku Muhammad Hamzah Syurai, biasa dipanggil Hamzah. Di sini aku dari FAC itu sebagai fasilitator. Satu lagi. Namaku Bella Aulia Puspaniza. Di sini di FAC juga sama seperti Hamzah, saya jadi fasilitator. Masih pada sekolah ya? Masih SMA? SMA. SMA 1 dan? SMA 3. SMA 3. Oke. Apa sih Hamzah itu yang namanya klaster 4? Apa tuh tugas dan fungsinya? Oke, jadi di FAC itu kan seperti yang sudah disampaikan Bunda tadi, terdiri dari 5 klaster ya Bunda. Nah, di sini itu kita fokusnya di klaster 4, yaitu tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan juga kegiatan budaya. Jadi kita itu mencakup mengenai wajib belajar 12 tahun, seperti itu. Terus sekolah ramah anak juga, dan juga kayak kegiatan budaya, kayak sanggar seni, terus olahraga dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi klaster 4 ini mengawal hak-hak anak di bidang itu. Betul. Apakah pendidikannya, kegiatan waktu luangnya itu sudah memenuhi hak anak? Iya. Oke. Nah sekarang menurut, ini saya nyatet ya di handphone ya. Baik Bunda. Soalnya pertanyaan saya banyak dan ingin mudah-mudahan bisa terwakilkan pertanyaan saya buat dan bisa dijawab oleh mereka. Nah kalau pusat kreativitas, apa tuh pusat kreativitas menurut kamu? Oke, jadi kalau misalnya bayangin kita dulu aja ya Bunda ya. Kalau misalnya menurut kita pusat kreativitas anak itu biasanya adalah baik fasilitas maupun ruang untuk kita tuh bisa berkumpul, berserikat, untuk mengeksplorasi potensi kita, baik dari segi akademik maupun dari segi sosial dan juga budaya. Jadi kalau bisa fasilitas untuk pusat kreativitas anak ini itu sudah memenuhi hak-hak anak, sudah ramah anak gitu. Jadi kalau bisa sudah inklusif, sudah ramah terhadap penyandang disabilitas, habis itu hijau dan juga bebas dari asap rokok gitu. Nah. Menurut kamu udah bagus kota Cirebon belum? Oh iya, sudah. Jadi di beberapa tempat itu sudah ada fasilitas-fasilitas untuk kita berkumpul dan juga berkreasi gitu. Nanti mungkin bisa ditambahin sama Hamzah karena Hamzah juga sempat main-main di beberapa tempat itu gitu. Boleh Hamzah? Gimana? Apakah fasilitas itu sudah memadai atau apa perlu diperbaiki? Nah, jadi di Cirebon itu perlu di-highlight bahwasannya memang sebetulnya sudah ada tempat-tempat atau fasilitas yang mendukung kami sebagai anak itu untuk berkegiatan. Contohnya di Gedung Kesenian Rara Santang. Nah, yang di kawasan Bima itu. Nah, kebetulan Hamzah sendiri juga waktu itu sempat ada proyek di sekolah yaitu resital nari dan itu sekelas proyeknya. Jadi 36 anak itu berkumpul untuk membuat satu karya seni tari. Nah, itu kami memanfaatkan Gedung Rara Santang sebagai sarana kami untuk latihan seperti itu. Sudah memadai belum?
Kalau misalkannya dilihat dari keasriannya mungkin sudah ya, karena kami itu latihannya di lapangan dan itu tuh hijau terbuka, sangat asli lah intinya. Namun masih terekspos oleh asap rokok dari warga sekitar situ, Bunda. Oke, baiklah. Harapan kamu nih, ruang kreativitas di Kota Cirebon diperbanyak atau sudah cukup atau bagaimana? Mungkin kalau untuk ruang kreativitas ya, seperti yang sudah aku bilang tadi, Cirebon itu sebenarnya sudah memadai, namun masih terkendala mungkin di aksesibilitasnya, Bunda. Jadi tempatnya itu belum merata, belum menyeluruh di Kota Cirebon. Contohnya itu tadi yang di Rara Santang itu kan adanya di yang daerah Bima aja. Nah, terus ada juga yang di Gedung Negara atau Cirebon Creative Center itu cuma ada di dekat Kerucuk. Nah, itu jadi kan gapnya antara itu jauh. Jadi untuk anak-anak yang misalkannya ada di tengah itu mereka mau kemana gitu loh. Nah, jadi mungkin harapan aku sih ke depannya Kota Cirebon itu bisa memperluas lagi daerah-daerah yang menyediakan ruang kreativitas anak seperti itu. Diterima. Maksudnya kita sampaikan kepada pemirsa dan mudah-mudahan didengar oleh orang-orang yang berkepentingan ya, yang punya kebijakan bahwa ruang terbuka untuk meningkatkan kreativitas anak-anak merata di seluruh Kota Cirebon. Jadi jangan yang orangnya di Harjamukti ingin ke Gedung Negara jauh dong. Iya, betul. Orang yang dari pesisir ke Bima jauh dong. Jadi artinya di semua titik, di semua wilayah ada ruang kreativitas tersebut. Ya, begitu barangkali ya yang diinginkan oleh kalian. Nah, sekarang kembali kepada bahwa klaster 4 adalah pendidikan. Betul. Ini agak keluar nih dari pertanyaan yang tadi. Apakah menurut kalian hak-hak anak dalam hal pendidikan di Kota Cirebon itu sudah mencukupi? Mungkin boleh dijawab dari Bella dulu. Oke, boleh. Jadi, Bunda, untuk memenuhi hak-hak anak dalam lingkungan sekolah itu kan biasa kita kenal ada yang namanya program sekolah ramah anak. Program sekolah ramah anak ini adalah salah satu program yang menjadi salah satu indikator penilaian kota layak anak. Jadi, kota layak ini indikator penilaian provinsi layak anak yang nanti akhirnya adalah indikator Indonesia layak anak. Itu tujuannya yang pertama ada ILA, Indonesia layak anak. Jadi dimulai dari hal-hal seperti ini, dari kota layak anak dan dari sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini di Kota Cirebon sudah sering banget Bella dengar beberapa sekolah adalah sekolah ramah anak. Tapi dalam lapangannya gitu ya Bun, sekolah ramah anak itu harusnya mempunyai fasilitas yang ramah anak. Fasilitasnya harusnya aman, terus memenuhi dan juga memadai. Dan juga yang kedua adalah tenaga-tenaga kerjanya, pendidik-pendidiknya itu sudah memahami hak-hak anak secara sepenuhnya. Dan juga harus sudah ada pelopor dan juga pelapor, serta mungkin partisipasi anak di dalam sekolah mengenai kegiatan mereka yang bebas dan juga seperti pemanfaatan waktu luang ekstrakurikulernya itu harus bisa dipenuhi. Tetapi di beberapa sekolah di Kota Cirebon itu masih belum semuanya terchecklist gitu. Padahal mereka memang mengenalkan diri sebagai sekolah ramah anak gitu. Oke, paham. Saya lebih cerah sekarang dengan apa yang kamu terangkan. Jadi artinya sebenarnya kan gini, nanti ada komentar nih dari orang-orang. Kenapa sih sekolah itu harus ramah anak? Kan di situ anak-anak semua. Betul. Sudah ramah dong. Itu mereka kan ada di sekolah kan artinya sudah ramah, itu memang tempatnya sekolah, tempatnya anak-anak. Jadi kriteria ramah anak itu adalah apakah sekolah itu memenuhi semua kriteria ramah anak sehingga layak untuk menjadi sekolah yang ramah anak. Artinya bukan sekedar pendidikannya saja, tapi kesehatannya juga ada. Jadi itu ada sekolah, hak pendidikannya sudah tercapai, tapi apakah kesehatannya tercapai atau tidak? Kan gitu ya. Apakah ruang kreativitasnya terbuka apa tidak? Ditambah mungkin eskul-eskulnya after school activity-nya juga mungkin bisa lebih di-engage lagi tuh Bun. Karena kita kan dalam sehari itu memiliki 24 jam ya Bunda. Nah 24 jam itu mungkin idealnya bisa dibagi seperti ini. 8 jam itu kita sebagai anak atau sebagai pelajar itu belajar di sekolah. 8 jam di sekolah dan itu selanjutnya 8 jam yang berikutnya adalah kita
memanfaatkan waktu luang, pemanfaatan waktu luang, dan 8 jam terakhir itu kita bersama Istirahat. keluarga di rumah istirahat seperti itu. Nah, harapannya dari aku adalah 8 jam yang setelah di sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu oleh anak-anak seperti itu. Walaupun sekolah itu adalah tempatnya anak-anak, belum tentu ramah anak. Karena untuk ramah anak itu ada kriteria-kriterianya. Betul sekali, ya. Bunda. Untuk pendidikannya, untuk kesehatan, untuk kreativitas, waktu luang, dan lain sebagainya. Tadi apa? Pelapor dan pelopor. Iya, betul. Apakah tersedia? Tidak. Apakah guru-gurunya itu paham dengan itu? Tidak. Kalau tidak paham akan tidak terwujud itu semua. Betul. Jadi apabila pengampunya itu tidak memahami kriteria ramah anak, ya belum tentu bisa. Betul. Dan kalian berharap bahwa semua sekolah bisa ramah anak. Nah, pemirsa, paham kan? Saya juga baru paham setelah mendengar apa yang mereka inginkan. Ternyata tidak sekedar pendidikan saja di sekolah itu ya, ternyata ada kriterianya. Sekarang kita kembali keluar. Tadi kan bicara soal sekolah. Yang jelas-jelas sekolah itu tempat anak-anak. Menurut kalian nih, Kota Cirebon, untuk mengisi luang, ya aktivitasnya cukup enggak? Misalnya, kan ada sanggar tari, sanggar lukis, sanggar itu. Menurut kalian itu sudah menampung kebutuhan anak-anak belum? Siapa yang jawab? Oke, mungkin dari Oke, Bella. Jadi cerita aja nih ya Bunda ya pengalaman. Jadi kalau misalnya dari sanggar tari seperti itu, mungkin kalau misalnya ditanya ke teman-teman, banyak yang lebih belum tahu Bunda. Bukan mereka tidak mendapatkan fasilitasnya, tapi lebih belum tahu. Jadi menurut Bella, fasilitas-fasilitas seperti pusat kreativitas ini seharusnya lebih dibesarkan lagi gitu, lebih didengarkan lagi ke masyarakat yang lebih luas supaya anak-anak jadi supaya bisa di reach gitu, jadi kita bisa afford gitu. Dan juga biasanya beberapa pusat kreativitas selain dari yang seni ya Bunda, selain dari yang sanggar tari, misal seperti perpustakaan dan juga seperti ruang berkumpul seperti Rara Santang dan juga tadi Ahmad Juara, itu biasanya waktunya justru tidak pas untuk kita jumpai. Jadi seperti perpustakaan itu tutupnya di jam 4, sedangkan kita anak sekolah rata-rata full day itu pulang jam 4 gitu. Jadi lalu kita harus kemana gitu kalau misalnya mau berkumpul dan juga berserikat serta belajar gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak sanggar tari, klub olahraga dan juga yang lain-lain mungkin masih bisa ya, asal lebih diperluas lagi gitu supaya lebih banyak yang tahu gitu. Difokuskan supaya teman-teman di Kota Cirebon ini tahu bahwasannya ada loh sanggar tari itu misal tarinya nggak hanya topeng aja, atau misal ada juga yang buat musiknya gitu. Barangkali anak tidak pas dengan tari tapi bisa pas dengan musik atau mungkin membatik dan juga hal-hal lainnya juga gitu, seperti itu Bunda. Gimana? Nah, kalau menurut Hamzah mungkin izin menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bella. Hamzah juga setuju mengenai tadi jam operasional dari perpustakaan tuh Bun. Nah itu kan ada di perpustakaan Bank Indonesia dan juga perpustakaan di Dispusipda sana di bypass. Ya, nah itu tuh jam operasionalnya tutupnya itu jam 4 dan yang mana kita sebagai seorang pelajar itu full day. Ke sana udah tutup, jadi kita harus kemana? Nah, tapi untungnya selain di situ kita juga ada di Masjid Raya At-Taqwa Bunda. Ada perpustakaan. Nah, tadinya ada ketika awal peresmian alun-alun yang baru itu dibuka perpustakaan di alun-alun itu ada. Namun sekarang kenyataannya mungkin terkendala di pemeliharaannya Bunda. Jadi setiap Hamzah ke sana tutup, perpustakaannya tidak bisa diakses dan tidak ada yang menjaganya, seperti itu. Itu bagian daripada tugas Komisi 3 untuk menanyakan kepada Dispusip kenapa kok bisa begitu ya. Betul. Artinya masukan ya kepada Dispusip bahwa mereka butuh waktu lebih diperpanjang karena mereka pulang jam 4 mau ke sana sudah tutup. Kalau bisa mungkin habis maghrib kali ya. Iya, habis maghrib bisa ditutup. Lalu di manakah perpustakaan di At-Taqwa? Sekarang mereka ingin perpustakaan itu
tetap ada atau dibuka kembali. Bisa diakses oleh kita. Iya, dibuka kembali ya. Oke, tuh. Kira-kira masukan apa dari Bella atau dari Hamzah untuk kegiatan-kegiatan mengisi lowongan? Oh, tapi sebelum ke sana, aku pengen bertanya nih, pendapatnya untuk Bella atau Hamzah. Apa yang dilakukan oleh kalian sebagai pengurus maupun sekarang sudah menjadi fasilitator untuk anak-anak yang belum bisa dirangkul gitu oleh satu dan lain hal, misalnya oleh orang tuanya tidak diizinkan atau memang orangnya juga introvert, tidak mau bergabung, tidak mau bergaul, tidak bisa menunjukkan kreativitas mereka gitu. Menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan gitu kepada mereka? Anak-anak kan mungkin sampai sepanjang hayat barangkali karena sudah menjadi alumni dari Forum Anak Cirebon yang peduli pada anak-anak, kan tidak berhenti hanya sepanjang pengurus aja. Betul. Jadi nanti setelah sudah dewasa, sudah kuliah, sudah jadi orang tua, tentu fokus kepada anak itu kan lebih concern. Nah, menurut kalian dengan kondisi anak-anak kita saat ini, apa nih yang dikerjakan oleh mungkin kalau dari Hamzah sendiri sebagai mantan anggota pengurus dari FAC dan sekarang sudah menjadi fasilitator FAC, mungkin memang sebetulnya ada di Cirebon anak-anak yang susah di reach out seperti itu ya, entah itu kendala dari keluarganya atau segala macamnya. Mungkin kita solusinya bisa melalui pendekatan pribadi, Bun. Jadi kayak kita sebagai anak, kita juga yang mendekatkan kepada anak lainnya seperti itu. Jadi bisa langsung dirangkul secara person to person gitu. Misalkannya ayo ikut gabung ke kegiatan ini misalkannya. Kalau misalkannya ada terkendala di izin orang tua, nanti kami sebagai bagian dari Forum Anak Kota Cirebon, yang mana Forum Anak Kota Cirebon itu kan memang dibentuk khusus untuk menjadi perwakilan dari anak-anak seluruh Kota Cirebon. Maka dari itu kami dari Forum Anak Kota Cirebon mungkin bisa membantu perizinan ke orang tuanya agar si anak tersebut bisa ikut kegiatan dan haknya terpenuhi gitu loh, Bun. Karena balik lagi hak-hak dasar anak itu ada hak hidup, hak tumbuh kembang, perlindungan dan juga partisipasi. Nah, yang partisipasinya ini kebanyakan masih kurang, betul seperti itu. Kadang-kadang tertahan ya. Betul. Iya, tertahan dan ditahan gitu ya. Iya. Siap. Iya. Sekarang nih tugasnya untuk me-reach out mereka. Apakah Forum Anak Cirebon itu sudah optimal belum? Oh, mungkin kalau sudah optimal atau belum sebelum nge-reach out, karena kan berarti kita kan targetnya luas ya, anak satu Kota Cirebon gitu. Sebelum mungkin bisa me-reach out, kita kan juga sebagai pelopor-pelopor, kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai pelopor dulu. Jadi kita bisa menjalankan kegiatan dan membuktikan bahwasannya kegiatan yang kita lakukan itu bermanfaat. Jadi mungkin orang tua bisa percaya bahwasannya pemenuhan waktu luang di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami itu bermanfaat dan juga bisa mengembangkan mungkin kemampuan sosialnya, kemampuan intelektualnya dan juga pengetahuan akan budaya dan juga seni di Kota Cirebon gitu, Bunda. Iya. Para pemirsa, khususnya orang tua, barangkali di sini ada orang tua yang memperhatikan. Mereka adalah anak-anak ya yang peduli kepada anak-anak Kota Cirebon. Jadi tolong didengerin ya apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi dipermudah kalau ada yang mereka yakin bahwa apa yang dikerjakan adalah positif gitu ya, mengurangi kemungkinan hal-hal negatif mempengaruhi anak-anak gitu. Dan tugas FAC adalah mengajak mereka untuk masuk ke dalam kegiatan positif. Betul. Gitu ya. Oke, kita harus sudahi obrolan kita. Sebelum itu closingnya dari Bella dulu. Closingnya apa yang diharapkan untuk siapa? Mangga silakan. Oke, jadi harapan aku mungkin yang pertama buat sama-sama teman-teman anak-anak di Kota Cirebon gitu, kita harus mulai melek nih bahwasannya kita itu mempunyai waktu untuk memanfaatkan dan juga mengoptimalkan potensi yang ada di diri kita, baik dari mungkin kemampuan sosial, mungkin kemampuan intelektual dan juga kemampuan untuk mengetahui ada apa sih di Kota Cirebon ini. Jadi ketika kita nanti ingin mungkin berkelana lebih
jauh lagi keluar dari kota Cirebon, kita tuh bisa tetap ingat dan memperkenalkan bahwasanya kota Cirebon itu seperti apa. Dan juga lewat waktu-waktu luang ini, kalau kita manfaatkan sebaik mungkin dan disesuaikan sama potensi kita, kita itu bisa glow up ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya contoh sederhananya sih, daripada galauin doi gitu, masih mending kita glow up gitu teman-teman. Keren. Aku sampai tidak bisa ini ya, nggak bisa komen. Tapi keren. Oke, sekarang dari Hamzah. Oke, mungkin tadi hampir semua sudah disampaikan oleh Bella mungkin ya. Versi Tapi Hamzah. juga mau menambahkan gitu, misalnya teman-teman dan anak-anak seluruh kota Cirebon, kita itu punya banyak banget waktu luang yang kita harus habiskan di kegiatan positif seperti itu. Jadi banyak banget nih bahwasanya sekarang itu anak-anak di kota Cirebon malah waktu luang mereka yang sebegitu banyaknya mereka habiskan ke gadget biasanya. Nah itu dia. Jadi harapan Hamzah untuk anak-anak di kota Cirebon ini mungkin bisa taruh dulu gadgetnya seperti itu, screen time-nya dibatasin dan lebih melek lagi, benar kata Bella, lebih melek lagi bahwasanya di sekitar kita tuh ada loh kegiatan-kegiatan yang jauh lebih seru daripada megang HP. Seperti itu. Siap. Jadi HP tidak usah ditinggal, tapi dipergunakan sebagaimana mestinya. Betul. Karena ini juga ngikuti zaman. Iya, betul. Kalau kita gaptek juga nggak bisa. Iya. Gitu ya. Oke. Terima kasih nih atas kehadirannya Bella, Hamzah dari FAC Klaster 4. Semoga tayangan kita ini bermanfaat. Amin. Untuk didengar dan untuk anak-anak kota Cirebon. Amin. Baiklah, para pemirsa, pertemuan kita sudahi dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kalian kalau menyukai video ini silahkan like. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Dan ingin mengikuti video lain silahkan di subscribe. Dan apabila bermanfaat silahkan video ini di share. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.